today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia Pacific. Amerika Serikat, juga dikenal sebagai United States of America, adalah negara yang diberi gelar adidaya atau superpower setelah menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Keberhasilan ini membawa dampak besar dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Sebagai negara hegemon, negara Amerika Serikat berusaha menjaga keunggulan dan mencegah adanya negara lain yang bisa menandingi atau seimbang dengan kekuatannya sebagai anggota Dewan Tetap Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Amerika Serikat memiliki posisi yang kuat dalam isu-isu dunia internasional. Keinginan Amerika Serikat untuk tetap dominan dan menghindari kehadiran pesaing baru justru bertentangan dengan realitas saat ini, terutama di kawasan Asia Timur. Negara-negara telah menunjukkan kebangkitan mereka, terutama dalam hal ekonomi seperti China. China mengalami kebangkitan pada abad ke-21, setelah menghadapi masa sulit di abad ke-20 yang ditandai oleh krisis kelaparan, peperangan, kemiskinan yang melanda kawasan Asia secara luas. Kebangkitan ekonomi Cina semakin menguat setelah dilakukannya reformasi pada pasar akhir tahun 1978 yang menghasilkan peningkatan ekonomi 4 kali lipat dan diharapkan terus berkembang di masa depan. Pada tahun 2010, Cina telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, serta menjadi yang terbesar di kawasan Asia Timur mengalahkan Jepang. Cina tidak hanya berfokus pada kerjasama ekonomi di wilayah Asia Timur, tetapi juga meluas ke Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai pusat gravitasi keamanan global. Selain itu, wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan manusia yang membuatnya menjadi kawasan geostrategis yang penting. Pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat mulai menyadari meningkatnya dominasi Cina di kawasan Asia Pasifik. Obama menyatakan bahwa ia akan fokus untuk meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna melindungi kepentingan nasional negaranya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya persaingan atau rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Pasifik. Cina semakin agresif dalam memperluas pasar dan perekonomiannya, sementara Amerika Serikat akan mulai terlibat dalam kawasan tersebut untuk meningkatkan dominasi Cina. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, terjadi perubahan arah kebijakan luar negeri yang ditunjukkan untuk menghadang dominasi Cina. Perubahan tersebut terjadi selama periode pertama hingga akhir masa jabatan dari tahun 2019 hingga 2016. Obama menyadari pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi Amerika Serikat di masa depan, karena kawasan ini memiliki banyak negara berkembang yang dapat membentuk hubungan ketergantungan ekonomi dengan Cina sebagai mitra kerjasama. Jika Cina semakin agresif, ini berpotensi mengancam posisi Amerika Serikat dan memicu pergeseran kekuatan di kawasan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih pivotal Asia itu, kita harus mengenal terlebih dahulu dari mana asal mula pivotal power ini. Jadi Amerika itu memiliki sekumpulan kebijakan yang dinamakan dengan Grand Strategy. Nah, Grand Strategy ini memang sudah dimulai dari era Perang Dingin Kedua sampai saat ini. Tapi terjadi arah kebijakan yang berbeda saat peristiwa Amerika pada 9 November seperti yang sudah banyak kita tahu. Nah, dikarenakan adanya peristiwa ini, maka di era kepemimpinan Barack Obama, ia memutuskan untuk menggantikan haluan permainannya yang pada kepemimpinan sebelumnya lebih condong kepada hard power, maka Obama memutuskan untuk melakukan pendekatan terhadap negara melalui soft power-nya dan menekankan pada opsi selective engagement. Nah, kemudian dari Grand Strategy inilah muncul yang namanya Pivot to Asia. Nah, salah satu motivasi dari dibentuknya kebijakan Pivot to Asia dikarenakan adanya keinginan Obama untuk melakukan penyimbangan atau kata mudahnya mungkin rebalance yang tadinya dirasa kebijakan Amerika itu lebih berat sebelah atau timbang sebelah dikarenakan masih banyak sekali tentara Amerika yang berada di kawasan Timur Tengah. Tapi selain faktor tadi, Obama itu memang melihat adanya kecenderungan atau potensi di Asia atas potensi aktivitas politik dan juga ekonomi dunia di kawasan Asia. Yang lalu dengan ini terbentuklah suatu tujuan Obama, yaitu untuk menciptakan kawasan Asia yang damai, stabil, sejahtera secara ekonomi dan tentunya
untuk melakukan upaya restorasi kekuatan Amerika Serikat di dunia dengan meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Namun, memang jika kita melihat dari kacamata Amerika sebagai negara adidaya, terdapat perspektif lain yang melihat bahwa Obama itu memang ingin melakukan upaya dalam menghadapi kebangkitan Cina yang dianggap Cina ini dapat mengganggu posisinya di tatanan dunia internasional. Nah, tapi karena di era kepemimpinan Obama itu lebih menekankan soft power tadi, maka Obama lebih menekankan untuk tidak melakukan hard power dan lebih cenderung untuk melakukan pendekatan dengan melakukan kerjasama internasional dengan Cina. Dalam kebijakan pivot to Asia ini, setidaknya terbagi ke dalam beberapa kebijakan utama, yaitu salah satunya adalah pengerahan sumber diplomasi dengan tujuan menciptakan kerangka perdagangan bebas baru melalui Trans-Pacific Partnership. Nah, selain dalam dimensi perdagangan, Pivot to Asia juga melakukan strateginya dalam dimensi lain seperti dimensi militer dan juga dimensi diplomasi. Pada dimensi diplomasi multilateral, Amerika cenderung melakukan keterlibatan lebih di dalam forum ASEAN atau ASEAN Regional Forum, sekaligus dalam East Asia Summit yang merupakan pertemuan negara-negara ASEAN ditambah dengan mitra kawasan termasuk China dan Amerika. Pembahasan kedua, kebijakan Pivot to Asia Obama bertujuan memusatkan perhatian dan sumber daya pada kawasan Asia Pasifik yang penting secara militer, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepentingan di wilayah tersebut dan merespon perkembangan kekuatan Tiongkok yang menantang Amerika Serikat. Untuk memperkuat perjanjian aliansi militer di kawasan Asia Pasifik, strategi Pivot to Asia melibatkan serangkaian langkah. Hal ini mencakup peningkatan distribusi pasukan, fleksibilitas penempatan pasukan, dan peningkatan kemampuan mitra regional. Dalam strategi Pivot to Asia juga ditekankan pentingnya diplomasi multilateral guna memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan Asia secara bersama-sama. Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam forum-forum regional seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, dan Konferensi Keamanan Asia. Dalam hal ekonomi, pemerintahan Obama terlibat secara aktif dalam perundingan Trans-Pacific Partnership. Keterlibatan ini mencerminkan perhatian terhadap kebijakan ekonomi dan pentingnya partisipasi Amerika Serikat dalam menjaga legitimasi dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Namun, China menghadapi kesulitan untuk bergabung karena persyaratan yang sulit dipenuhi. Hal ini menjadikan TPP sebagai perjanjian perdagangan bebas yang canggih dan memperhatikan isu-isu yang jarang dibahas dalam perjanjian perdagangan konvensional. Kebijakan Pivot to Asia telah berdampak signifikan terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan China, menciptakan dinamika yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek hubungan bilateral. Dalam konteks kebijakan ini, Amerika Serikat telah mengalihkan perhatiannya secara strategis ke kawasan Asia Pasifik dengan memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut dan mempertahankan pengaruhnya dalam menghadapi perkembangan kekuatan Cina. Salah satu dampak utama kebijakan Pivot to Asia adalah meningkatnya ketegangan dan persaingan antara Amerika Serikat dan China. Dengan meningkatnya keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut, pesawat tempur China melihat ini sebagai upaya untuk membatasi pengaruhnya dan kegiatan militer China di persaingan sekitar Asia Pasifik, seperti Laut Cina Selatan. Selain itu, kebijakan Pivot to Asia mencakup upaya Amerika Serikat untuk mengesahkan perjanjian perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership atau TPP. Selain aspek militer dan ekonomi, kebijakan Pivot to Asia juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam forum-forum regional seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum, East ASEAN Summit, dan Konferensi Keamanan Asia. Secara keseluruhan, kebijakan Pivot to Asia telah menciptakan ketegangan dan persaingan Amerika Serikat dan China dan berbagai bidang seperti ekonomi, militer, dan kebijakan mencerminkan upaya Amerika Serikat mempertahankan dominasinya di kawasan Asia Pasifik menanggapi perkembangan kekuatan China. Dalam konteks ini, hubungan bilateral secara Amerika Serikat dan China terus
berada dalam ketegangan yang kompleks, mempengaruhi dinamika regional yang lebih luas. Akhirnya sampai pada bagian kesimpulan, di mana kebijakan pivot to Asia merupakan salah satu grand strategi pada masa pemerintahan Barack Obama. Kebijakan ini terinspirasi dari keinginan Barack Obama untuk menciptakan suatu kawasan di Asia Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera, dan guna untuk merestorasi kekuatan Amerika Serikat dengan meningkatkan keterlibatan di kawasan Asia Pasifik. Namun, kebijakan ini juga dinilai memiliki tujuan lain, yakni untuk mengurangi dominasi Cina yang dinilai dapat mempengaruhi kedudukan ataupun posisi Amerika Serikat dalam tatanan dunia internasional. Untuk konsep dan strategi pivot Asia sendiri, Obama memusatkan perhatian pada 3 hal atau 3 bidang, yakni militer, politik, dan ekonomi. Di bidang militer sendiri, Obama dan Amerika Serikat memperkuat hubungan baik melalui dialog intensif ataupun melakukan latihan militer bersama. Kemudian Amerika Serikat juga membangun pos pertahanan militer di beberapa kawasan Asia. Amerika Serikat juga mengambil peran penting sebagai mediator dalam menengahi konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian di bidang politik, Amerika Serikat mengedepankan dan meningkatkan diplomasi seperti diplomasi multilateral dengan ikut berperan aktif dalam forum-forum regional kawasan Asia. Kemudian diplomasi bilateral meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Di bidang ekonomi, Obama mengadakan perjanjian perdagangan, yakni Trans-Pacific Partnership atau TPP. Kebijakan pivot to Asia tentunya berdampak signifikan pada hubungan antara Amerika Serikat dan Cina, menciptakan adanya ketegangan dan persaingan di antaranya. Dengan meningkatnya keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia, Cina melihat ini sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh Cina terutama di wilayah perairan Asia Pasifik. Kemudian dengan adanya TPP, hal ini merugikan Cina karena mengurangi sejumlah besar negara yang ketergantungan terhadap Cina. Pada akhirnya, kebijakan pivot to Asia merupakan upaya Amerika Serikat untuk menjaga posisi Amerika Serikat pada tatanan dunia internasional menjadi negara adidaya dan hegemon. Namun di sisi lain, hal ini juga memicu Cina untuk lebih berkembang dan lebih meningkatkan pengaruhnya di bidang militer ataupun ekonomi pada kawasan Asia. Di sisi lainnya juga, hal ini bisa menjadi dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan Asia dengan meningkatkan perkembangan ataupun kerjasama baik di bidang militer ataupun politik.